Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakkurun bainakum wat-takatsur fil amwali wal awlad. Kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma bahih fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul 'azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya kehidupan di dunia itu adalah bagaikan sebuah permainan dan senda gurau. Seperti berbangga-bangga dan berlomba dengan banyaknya harta dan anak. Bagaikan seorang petani yang kagum dengan tumbuhannya yang menghijau, disiram oleh hujan. Kemudian tumbuhan yang mengagumkan itu, daunnya akan kuning dan akhirnya dia akan hancur. Di akhirat ada azab yang bersangatan dan ada ampunan Allah serta keridhaannya. Tiadalah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Maha benar Allah dengan firman-Nya surah Al-Hadid ayat ke-20. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat tamu Allah yang berbahagia. Setelah kita memuja dan memuji Allah yang senantiasa berhak kita puja dan puji dalam segala kebesaran dan keagungannya, dibarengi dengan bersolawat untuk Rasulullah, keluarga dan para sahabat. Di awal khutbah ini khatib mengajak dirinya dan kita bersama untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita masing-masing dalam arti yang sebenar-benarnya bertakwa, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta meninggalkan segala larangan-larangan. Dengan bekal iman dan takwa itulah kita jalani kehidupan dunia sementara ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah akan kita dapatkan kebahagiaan di akhirat kelak yang abadi. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat tamu Allah yang berbahagia. Berbicara kita masalah rezeki dari Allah, maka ada beberapa hal yang perlu kita pahami secara benar. Pertama, anugerah rezeki dari Allah itu, apapun makhluknya yang ada, itu sudah dijamin oleh Allah.
Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Apapun yang melata di permukaan bumi ini, Allah telah jamin rezekinya. Kemudian khusus manusia, untuk apa kita diberi rezeki dan nikmat oleh Allah? Seperti firman-Nya dalam surah Al-Qasas ayat 77, utamanya adalah untuk kehidupan akhirat di samping untuk kehidupan dunia. Wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Carilah kebahagiaan kampung akhiratmu dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Namun jangan lupakan bahagia hidupmu di dunia, dan berbuat baiklah kamu seperti Allah telah berbuat baik atas dirimu. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat Allah yang berbahagia, seperti apa pandangan Allah dengan harta yang harus kita pahami? Di ujung ayat surah Al-Hadid ayat ke-20 tadi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan di dunia ini yang selalu kita kejar dan kita buru, dan kadang kita tak sempat untuk beribadah kepada Allah karena mencarinya. Itu kata Allah hanya kesenangan yang menyentuh. Mata'ul ghurur. Di dalam Al-Kahfi ayat 46, innama amwalukum wa auladukum al-mal wal ban wa zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu hanya perhiasan hidup di dunia. Dalam ayat yang lain adalah begini, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak itu adalah ujian. Sesungguhnya betapa entengnya, betapa ringannya harusnya pandangan kita terhadap rezeki yang selalu kita buru dan tidak. Dan kalau telah dapat, terkadang kita tak mau mengeluarkan untuk ibadah. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat tamu Allah yang berbahagia. Lantas, karena kita orang beriman, Allah telah tegaskan bahwa rezeki yang diberikan kepada kita adalah untuk beribadah kepada-Nya, untuk kehidupan akhirat yang utama dengan tidak mengabaikan kehidupan dunia. Sekarang, seperti apakah anggapan dan perbuatan kita masing-masing terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Berbeda masing-masing kita, dan kadang tidak seharusnya seperti itu. Nah, oleh sebab itu, di atas rezeki yang diberikan Allah kepada kita, banyak tuntutan yang harus kita berikan. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Apabila harta sampai satu nisab, wajib hukumnya menunaikan zakat. Nah, kalau kita tak sanggup berzakat, mimma razaqnahum, infakkan sebagai rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita. Nah, kemudian yang lain, beberapa hari lagi kita akan sampai kepada hari raya Idul Kurban. Maka pada saat itu kita dituntut pada hari Nahar dan 3 hari Tasyrik untuk menyembelih hewan kurban. Masih banyak persepsi kita yang salah tentang kurban. Sehingga kita beralasan itu kan sunat. Satu kan cukup. Dia yang bikin dalilnya sendiri. Inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami telah berikan kepadamu nikmat yang sangat banyak.
Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah. Nah, tidak banyak orang yang mau melakukan korban, padahal itu adalah tuntutan Allah. Apa contoh dari Rasul kepada kita untuk berkorban? Semenjak perintah kurban itu turun, Rasul tak pernah absen untuk menyembelih korban setiap hari raya Idul Adha. Sepaling sedikit kurban yang beliau sembelih waktu musim sangat sulit itu hanya 2 ekor kambing. 1 untuk diri beliau dan 1 untuk keluarga. Dan tidak pernah absen seperti kita. Lantas apakah 1 atau 2 saja dicontohkan oleh Rasul? Satu ketika beliau pernah berkorban 100 ekor unta. Beliau sembelih sendiri 60 ekor dan 40 dibantu oleh Ali bin Abi Thalib. Artinya apa? 1 itu adalah minimal kita berkorban atas tuntutan harta yang kita terima dari Allah. Inilah diantara ibadah sunnah yang ada ancamannya. Mau wajada sa'atan falam yudhaf fala yuqrabanna musallama. Jika kamu sanggup berkorban tapi kamu tak lakukan, maka jangan hampiri tempat sholat kamu. Artinya kita sudah disisikan oleh Rasulullah sebagai bukti. Nah, oleh sebab itu rasanya untuk mencari keridhaan Allah. Sebab nanti di akhirat dalam ayat yang kita baca, wa maghfiratun minallah wa ridwan. Di akhirat itu ada ampunan Allah dan keridhaannya. Tetapi ada di akhirat itu ada azabun syadid, azab yang bersamaan. Nah, oleh sebab itu rasanya tidak ada alasan bagi kita yang menerima rezeki dari Allah yang tidak ikut yang berkurban setiap tahun, karena Allah telah berikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Untuk logika sederhana, ini bukan maksud untuk menyindir, tapi untuk berpikir. Seandainya ada 1 orang yang merokok, menghabiskan 50.000 sehari, malah lebih, dan itu 1 bulan 1.500.000 dan 1 tahun 18 juta. Seandainya ada di lingkungan kita 100 orang yang merokok, 1 tahun itu adalah 1,8 miliar. Kalau ada 200 itu 3,6 miliar. Nah, korban di lingkungan kita berapa ekor sapi? Ini logika berpikir saja. Nah, betapa banyak nikmat yang telah kita terima. Terkadang kita tak pergunakan menurut apa yang diinginkan oleh Allah. Padahal kita adalah orang yang sholat. Nah, apa artinya sholat dan munajat kita kepada Allah kalau kita tak mau melakukan apa yang diperintah? Nah, oleh sebab itu, mari kita lakukan tuntutan Allah, terutama atas rezeki yang kita terima. Apakah zakat namanya, apakah infak namanya, dan apakah kurban namanya, dan santunan-santunan lain. Supaya apa? Supaya rezeki itu ada berkahnya untuk kita, dan rezeki itu yang diberikan oleh Allah supaya kita terhindar dari azab yang keras nanti di akhirat, dan semoga kita dapat ampunan dan keridhaannya. Fa'tabiru ya ulil absar ma'ana بالعالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فقال الله تعالى في القران الكريم اعوذ
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimin wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum al-amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana kulla jami'a ibadatina ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Allahu